Saat ini kita telah masuk ke abad 21, yang mana dikenal juga sebagai era digital, di mana kondisi kehidupan kita saat ini semakin dipermudah karena teknologi yang semakin berkembang. Begitu juga pendidikan. Pendidikan saat ini juga semakin berkembang. Dan seperti yang kita tahu, salah satu yang harus dilakukan dalam sebuah pembelajaran adalah penilaian. Maka, untuk meningkatkan pembelajaran, kita juga harus meningkatkan penilaian. Penilaian yang dapat dibuat misalnya dengan kuis ataupun ujian. Nah, ini adalah salah satu platform yang dapat digunakan untuk membuat kuis dan ujian, yaitu tes portal. Apa itu tes portal? Nah, bagi yang belum tahu, tes portal itu adalah pembuat ujian online yang memungkinkan kita membuat tes sendiri dan menilai pengetahuan orang lain secara online. Nah, kelebihan dari tes portal ini yang pertama, ada sistem automatic scoring dan grading, yaitu tes ini dapat diperiksa secara otomatis. Lalu ada monitoring student progress, modern approach, dan juga yang keempat ada integration with Teams, yaitu pengguna dapat berbagi dalam Microsoft Teams. Nah, gimana cara menggunakannya? Mari kita coba. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka browser kita, kemudian kita langsung mengetik webtestportal.net pada halaman browser kita. Kemudian jika sudah, nanti akan muncul tampilan seperti layar saya berikut ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan sign up, karena kan sebelumnya kita belum pernah menggunakan tes portal. Jadi kita perlu sign up, kemudian diharuskan ketika sign up nanti kita menggunakan akun Microsoft Office kita, karena nanti kita akan mengintegrasikannya ke dalam Microsoft Teams, sehingga kita harus menggunakan akun Microsoft Office. Pada tahap ini kita bisa langsung mengklik tombol sign up yang ada di sini. Kemudian jika nanti kita telah melakukan sign up, nanti otomatis akan muncul tampilan menu tes portal berikut ini. Di menu tes portal ini, jika kita langsung ingin membuat contoh soal atau soal penilaian, kita langsung klik saja tanda biru di sini new test. Jika sudah, nanti akan muncul beberapa menu bar di sebelah kiri ini. Nah, ini nanti kita bisa melakukan pengaturan sendiri terkait dengan soal yang kita buat. Kita ikuti tahap demi tahap terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu merubah test name di sini. Kita ganti, karena sebagai contoh maka saya akan membuat contoh soal aritmatika. Kemudian kategori di sini tetap pilih all, dan description di sini adalah optional. Jadi jika teman-teman ingin memberikan description misalnya untuk memberitahukan kepada murid, misalnya soal ini terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 esai. Nah, hal tersebut bisa dituliskan pada kolom description tersebut. Kemudian language kita tetap pilih English karena hanya itu pilihannya. Jika sudah test name, kategori, dan description ini sudah kita setting, maka kita langsung pilih aja create. Nah, di tahap yang selanjutnya ini kita tinggal perlu klik yang merah ini, add question. Di sini kita akan membuat langsung pertanyaan yang ingin kita buat untuk peserta atau murid kita isi nanti. Kemudian kita pilih lagi add question, dan di kolom ini kita bisa langsung isi pertanyaan apa yang kita inginkan untuk peserta atau murid nanti jawab. Sebagai contoh di sini saya membuat soal aritmatika. 5 ditambah 1 sama dengan titik. Kemudian kategori di sini tetap generik, dan answer type di sini ini merupakan banyak variasi yang bisa kita pilih. Di sini ada single choice, multiple choice, descriptive, true or false, short answer, dan juga survey. Sebagai contoh di sini saya memilih multiple choice. Kemudian kita masuk ke menu answer. Di sini adalah jawaban. Kita dapat memilih berapa jawaban yang kita ingin bagi peserta kita jawab. Di sini bisa 3, 4, atau 5, dan juga lebih.
Sebagai contoh, saya menggunakan 3 pilihan jawaban di sini. Kemudian saya berikan optional jawabannya. Dan terkait dengan soal aritmatika di atas ini, 5 tambah 1, jawabannya adalah 6. Maka jika kita ingin memilih jawaban yang benar, kita perlu memberikan tanda checklist biru di sebelah kiri sini hingga muncul. Kemudian jika sudah terlihat, maka itu adalah jawaban dari soal yang telah kita buat. Kemudian di sini juga ada menu score setting. Di sini kita bisa melakukan penilaian yang memiliki seperti poin untuk setiap skor jawabannya. Jika jawabannya tidak kita perlukan poin, maka kita bisa pilih saja menu yang score fully correct answer only. Jadi di sini menandakan bahwa jawabannya itu hanya ada 1 di pilihan ganda tersebut. Kalau score partial answer di sini, jika kita klik, nah ini ada yang namanya kayak bonus point untuk setiap pilihan answer yang ada. Tapi sebagai contoh di sini saya memilih yang pilihan pertama, yang score fully correct answer only. Jika pada bagian ini soal sudah dibuat, kemudian jawaban juga sudah ditentukan, maka kita perlu klik save and add next. Di sini fungsinya adalah untuk kita lanjut kepada pilihan soal dan jawaban yang selanjutnya. Karena sebagai contoh di sini saya hanya akan membuat 1 soal saja, maka di sini saya pilih menu save. Teman-teman bisa memvariasikannya jika misalnya ingin membuat 5 soal, 10 soal, dan juga selanjutnya. Karena ini sebagai contoh, saya hanya membuat question 1 di sini. Nah, jika sudah pada menu question manager sudah kita buat semua soalnya nanti, kita bisa melakukan ke menu yang lainnya untuk mengatur soal-soal yang tadi. Seperti di sini contohnya, ini kita bisa melakukan choose one of the following option. Jadi kita bisa di sini misalnya nomornya itu ingin kita random nanti. Jadi di setiap peserta yang kita isi, nomor-nomornya itu nanti soal yang muncul akan random. Jika sudah ini save, saya pilih random, save. Kemudian di sini juga ada menu access to test. Nah, di sini adalah untuk mengintegrasikan ke Microsoft Teams nantinya. Jadi, jika misalnya kita sudah semua, kita setting, kita akan pilih channelnya ini, pilih yang Microsoft Teams. Di sini, kemudian jangan lupa kita klik save lagi di bawah. Kemudian kita ke menu yang selanjutnya, di sini ada timer setting. Menu ini fungsinya adalah untuk menentukan waktu yang kita inginkan bagi peserta didik untuk mengisi penilaian yang telah kita buat. Sebagai contoh di sini ada time limit untuk setiap pertanyaan. Di sini saya menentukannya untuk time limitnya 5 menit. Jadi di sini selama 5 menit mereka diberikan waktu untuk menjawab setiap nomor. Di sini juga bisa kita lakukan setting jika kita ingin untuk keseluruhan tes, time to complete the whole test. Di sini adalah untuk keseluruhan. Misalnya saya beri waktu di sini. Ini hours berarti jam, misalnya di sini 1 jam. Misalnya menitnya ingin 1 jam lebih 30 menit gitu. Kemudian jangan lupa dipilih confirm. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa fleksibel melakukan memvariasikan melalui menu-menu yang ada di tes portal ini. Kemudian di menu yang selanjutnya ada test activation option. Di sini kita bisa menentukan setelah kita melakukan activate test, kita menginginkan peserta didik mengisinya itu misalnya di sini untuk bulan kita nggak usah pakai, kita menggunakan hari saja cukup. Misalnya di sini 7 hari. Di sini saya pilih 7 hari, kemudian jangan lupa pilih confirm. Nah, jika sudah di-confirm dan di-save, maka tes tersebut akan aktif selama 7 hari ke depan. Jadi pastikan untuk diinfokan kepada peserta didik untuk mengisi tes tidak lebih dari 7 hari. Jika pada menu-menu ini sudah kita lakukan setting dan juga sudah kita variasikan, jangan lupa memilih pada bagian menu activate test. Ini kita pilih yang biru ini. Tujuannya adalah untuk melakukan tes yang tadi telah kita buat supaya dia aktif. Kemudian kita pilih yes.
Nah, jika sudah muncul checklist biru, tandanya telah terverifikasi dan telah terapprove untuk tes itu aktif. Nah, di sini pada menu tes info ini kita bisa mengetahui berapa responden yang telah mengisi tes tersebut, terus bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana waktu yang dihabiskan, dan juga pada menu ini akan terlihat berapa peserta didik yang gagal dan juga yang berhasil dalam mengerjakan tes. Kemudian di sini nanti juga ada configure summary-nya. Nah, jika sudah maka kita akan mengintegrasikannya ke Microsoft Teams. Tahap tersebut akan dilakukan pada video yang selanjutnya. Sampai pada video tutorial ini diharapkan teman-teman semua dapat mengerti, memahami, dan mempraktekannya. Terima kasih.